Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengembangan bisnis informasi akuntansi pada siklus pendapatan dan penguatan pengendalian internal laundry bersih wangi. Objek yang kami gunakan ini lanjutan dari UTS dengan fokus pada siklus pendapatan dan penerimaan kas pada waktu UTS. Kami telah mengidentifikasi proses mulainya dilaksanakan pelanggan menyerahkan pakaian, pencatatan, dan penimbangan, proses laundry, sampai dengan pembayaran, pencatatan penerimaan. Dari hasil analisis ujian tengah semester kami, terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua adalah nota pelanggan sering hilang. Yang ketiga adalah laporan arus kas belum tersusun secara rapi. Yang keempat, data pelanggan belum tersimpan dengan baik. Yang kelima, jumlah transaksi harian sulit diketahui secara cepat. Oleh karena itu, pada ujian akhir semester ini, kami mengubah seluruh proses bisnis, tetapi mengembangkan sistem pengendalian agar transaksi mudah ditelusuri, pencatatan lebih struktur, penerimaan kasnya dapat diperiksa, dan informasi dapat digunakan oleh pihak keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 yang akan kami kembangkan. Baik, pada DFL 0 UAS ini kami mengembangkan alur sistem berdasarkan siklus pendapatan laundry bersih wangi. Terdapat beberapa entitas dan proses utama yang saling berhubungan. Pelanggan memberikan data transaksi dan menerima informasi atau bukti transaksi. Petugas penerima melakukan pencatatan order dan data pelanggan. Data tersebut kemudian digunakan dalam proses pelayanan laundry. Setelah proses laundry selesai, transaksi masuk ke tahap pembayaran. Kasir mencatat penerimaan dan status pembayaran. Selanjutnya, data transaksi dan penerimaan tersebut menghasilkan informasi berupa laporan transaksi dan laporan kas yang dapat digunakan oleh pemilik. Hal yang kami perkuat dalam DFD UAS adalah keterhubungan data dari awal sampai akhir transaksi. Setiap transaksi memiliki nomor order unik yang menjadi identitas untuk menghubungkan data pelanggan, nota pelanggan, proses laundry, pembayaran, dan laporan. Dengan demikian, apabila pemilik ingin menelusuri satu transaksi, satu transaksi, data dapat ditelusuri dari order sampai penerimaan kas dan laporan. Jadi, BFD ini tidak hanya menggambarkan aliran data, tapi juga menjadi dasar untuk membangun pengendalian internal yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan titik-titik pengendalian dan pemetaan dengan POSO. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan 6 titik pengendalian COSO dan penguatan sistemnya. Nah, berdasarkan analisis proses kami menetapkan 6 titik pengendalian utama. Yang dimana yang pertama itu adalah pembagian fungsi, yaitu penanggung jawabnya itu petugas penerimaan, petugas laundry, dan kasir yang harus jelas. Untuk yang kedua, pencatatan transaksi laundry, yang dimana ini juga harus diperkuat dengan nomor order yang unik dan format transaksi yang terstruktur. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan data pelanggan, yang dimana menggunakan nomor urut dan arsipan berdasarkan nomor order yang mempengaruhi resiko kehilangan dokumen. Yang keempat itu adalah penerimaan kas, yang dimana ini diperkuat dengan rekonsiliasi kas harian antara transaksi yang
tercatat, dan transaksi aktual. Yang kelima itu adalah data pelanggan yang disimpan secara struktur dan diakses dibatasi sesuai dengan fungsinya. Nah, yang terakhir itu adalah transaksi harian, yang dimana gunanya itu untuk mengetahui jumlah transaksi, nilai transaksi, penerimaan transaksi, metode pembayaran, dan situs pembayaran. Nah, dari ke-6 titik tersebut, kami menghubungkan dengan komponen COSO yang yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta monitoring. Memperkuat utama adalah membangun suatu alur yang dimana itu adalah order, nota, proses laundry, pembayaran, pencatatan kas, sampai dengan pelaporan. Dengan rancangan ini, kelemahan yang sebelumnya ada tidak hanya diberikan solusi secara umum, tetapi diberikan kontrol yang mempunyai bukti dan dapat diperiksa. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan 2 dokumen kunci beserta hubungan rancangan tersebut dengan perpajakan dan keputusan manajemen. Berikutnya, kita masuk pada dokumen kunci, yang dimana untuk memperkuat rencana sistem, kami membuat 2 dokumen kunci. Dokumen pertama, yaitu nota atau invoice transaksi laundry. Berikut tampilannya. Dokumen ini memuat nomor order, tanggal, identitas pelanggan, jenis layanan, berat atau jumlah laundry, tarif, subtotal, total pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, status laundry, serta petugas. Dan nomor order menjadi bagian paling penting karena menghubungkan nota dengan data pelanggan, proses laundry, pembayaran, dan laporan. Dan pada dokumen kedua, terdapat dokumen pendukung bukti pemotongan PPh pasal 21, yang dimana dokumen ini memuat identitas pemotong dan penerima penghasilan, seperti NIK atau NPWP, status PTKP, rincian penghasilan, dasar perhitungan, PPh yang dipotong, serta informasi pemotong dan penyetoran. Namun, dokumen PPh 21 tersebut merupakan rencana yang digunakan apabila laundry Bersihwangi memang memiliki kewajiban pemotongan PPh 21. Jadi, kami tidak menganggap kewajiban pajak tersebut sebagai fakta tanpa data pendukung. Dari sisi perpajakan, rancangan sistem membuat data transaksi dan penghasilan lebih terstruktur sehingga dapat direkonsiliasi sebelum digunakan dalam pelaporan pajak. Dengan adanya nomor order, dokumen transaksi, dan pencatatan penerimaan, risiko transaksi yang terlewat atau nilai yang tidak sesuai dapat dikurangi. Dari sisi manajemen, laporan transaksi harian memberikan informasi mengenai jumlah order, penerimaan kas, metode pembayaran, dan perkembangan pendapat. Informasi tersebut dapat membantu pemilik melakukan monitoring dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi, keseluruhan rancangan kami membentuk hubungan antara transaksi, dokumen, pengendalian internal, perpajakan, dan informasi manajemen. Demikian presentasi kami. Terima kasih.